Nah, sekarang kita akan bahas tentang ResNext ya. Dia itu merupakan pengembangan dari ResNet ya. Makanya depannya itu ada ResNet, tapi nggak langsung T ya. Pengembangan dari ResNet. ResNet itu dia diintroduce di tahun 2015. ResNet XT ini di 2015. tahun 2016 sama-sama mendapatkan award ImageNet Challenge ya di tahun 2016 gitu ya. Yang ngembangin dari Microsoft Research. Yang akan kita coba transfer learning gitu ya malam hari ini menggunakan SE ResNet 101. Nah, SE-nya itu adalah Attention Mechanism Squeeze Excitation dengan jumlah convolution sebanyak 101. Jadi secara arsitektur mirip ResNet 101, tapi ini sudah dimodify si residual blocknya pakai Resni XT block disebutnya. Nah, ini ada tersedia pre-trained modelnya di PyTorch Hub. Masnya juga bisa cek ya. Ini ada di, coba kita klik dari sini aja. Nah, si Resna XT ini merupakan Resna XT ya. Ini kalau saya highlight ya, Resna XT with squeeze and excitation module. Jadi ditambahin SE block ya, SE modul ke dalam Resna XT-nya. Harusnya bisa lebih bagus ketimbang tanpa SE modul. Seperti apa arsitekturnya dibandingkan ResNet? Nanti kita akan ulas. Improvementnya apa, perubahannya apa dari original ResNet. Kenapa dinamain ResNet XT? ResNet XT ini, sekali lagi, model yang merupakan modifikasi versi ResNet ya. Perbedaannya ada yang disebut dengan convolutional group pada residual block. Jadi perbedaannya terletak pada residual blocknya ya. Kalau kita ingat residual block di ResNet gitu ya, kayaknya ada Hmm. ilustrasinya. Nah, contohnya bottleneck residual block ya. Dia kan seperti ini ya. Hmm. Jadi ada convnet 1 kali 1, Barnum dan lain sebagainya, baru di ujungnya itu di concat Jumlah. dijumlahkan dengan input image-nya ya. Nah, ini tipikal Ya. struktur residual block yang pertemuan 5 kita udah bahas. Nah, jadi si residual block ini dimodify di implementasi ResNext. Dimodify-nya itu seperti apa? Nah, dia akan melakukan convolutional group di dalam residual blocknya. Jadi alih-alih cuma satu forward pass, dia akan mencabangkan beberapa convnet layer secara paralel sehingga wujudnya jadi seperti ini, Mas. Jadi bayangin ini Hmm. kalau bagian bawahnya ini saya tutup ya, saya apa namanya? Anggap aja nggak kelihatan gitu ya bagian bawah sini. Strukturnya kan mirip ResNet residual block biasa gitu ya. Di awalnya ada convnet satu dimensi, convnet dengan kernel 1 kali 1, batch nom, relu, convnet 2D gitu ya. Persis sama. Kita lihat di Hmm. sini juga sama. Convert convert 2D 3 kali 3, ujungnya convnet 1 kali 1. Sama kan? Nah, terus dijumlahin dengan yang input original. Cuman dia tidak melakukan forward pass pada satu convnet layer gitu ya. Tapi dia paralel dengan convnet-convnet yang lain. Nah, dia paralel dengan convolution layer yang lainnya. Dia diteruskannya bukan hanya ke layer konvolusi yang di sini, tapi dia juga akan cabangkan ke layer konvolusi lain. Ada berapa banyak? Total si convolutional groupnya itu ada 32 part. Jadi satu baris ini disebutnya itu satu part. Ini satu part dan ini yang kedua, tiga duanya gitu ya. Jadi bayangin ini ada 32 row gitu ya. Nah, sehingga komputasinya akan lebih masif, lebih banyak convolution. Nah, bayangin ini baru satu residual bloknya si Resna XT. Di ResNet 18 aja kan kita ingat ada berapa residual blok? Ada sekitar 16 ya. Di Bayangin di dalam satu residual bloknya, kalau di ResNet XT jadi seperti ini. Untuk yang bottleneck residual bloknya saja cuma ada 3 convnet. Bahkan yang residual blok biasa cuma ada 2 convnet gitu kan. Cuma ada 2 convolution layer. Kalau ini ada 3. Nah, di sini ada berapa? Ada 3 kali 32 ya. 3 di satu part. Karena ada 32 part berarti 3 kali 32. Itu baru satu residual block. Jadi gede banget ya nih.
Kelebihannya tentu saja dengan network yang lebih dalam seperti ini memungkinkan si ResNXT mempelajari informasi yang lebih mendetail dan sebelumnya itu nggak bisa di-capture sama si residual block biasa pada ResNet. Nah, ini yang menjadikan ResNXT pada tahun 2016, setahun setelah ResNet rilis di tahun 2015, mampu memenangkan gitu ya ImageNet Award gitu. Karena inovasi ini gitu ya. Nah, di atas kan kita sebenarnya pakai ResNXT plus SE block ya. Jadi ResNXT block dengan tambahan squeeze extension module yang merupakan attention mechanism ya, column attention. Nah, bagaimana hasil rombakan si ResNXT block ketika ditambahin SE modul atau squeeze extension modul si channel attentionnya? Nah, bentuknya jadi seperti ini, Mas. Jadi di tiap residual blocknya sebelum dijumlahin dengan original inputnya gitu ya di bagian sini. Kalau di atas kan langsung ya. Setelah dijumlahin hasil convolutional group baru dijumlahin dengan yang originalnya baru direlu. Nah, somewhere in between-nya di sini nih sebelum dijumlahin dengan original inputnya dia akan di-apply ke SE block. Jadi global average pooling masuk ke fully connected layer. Bayangin output dari grup convolution di atas ini yang 32 part, outputnya itu dimasukin ke SE block. Ya, di apply global pooling gitu ya, fully connected layer, ReLU, FC, sigmoid, baru dijumlahin dengan fitur map original. Manfaat dari squeeze extension block itu akan mengintroduce channel recalibration. Nah, memungkinkan output dari residual block ini kan channelnya bisa banyak ya. 128 channel, 256 channel, 64 channel, tergantung posisinya lah gitu ya. Di 128 channel yang ada, misalkan output dari convolutional group ini, ketika dimasukkan ke SE block, si SE block mampu merecalibrate, memastikan kira-kira channel mana yang punya andil besar terhadap terdeteksinya output gitu ya. Jadi ketika ternyata channel 1, 2, 3, 4 itu lebih dominan berpengaruh terhadap output, makanya yang 5 sampai 128 nah nilainya diperkecil, kurang lebih kayak gitu. Masih ingat ya bahasan tentang SI block? Iya, iya, masih, masih, Ya, masih. jadi ketika di-combine nih harusnya ya, si Resna XT selain tadi tuh dia nge-expand capacity networknya dengan mengintroduce convolutional group ya. Jadi ada apa namanya beberapa part gitu sampai 32 part. Di sini dia recalibrate fitur map hasil convolutional groupnya itu pakai SI block. Jadi udah mah secara apa namanya size networknya lebih besar, capability networknya lebih besar, dan hasil apa namanya hasil fitur mapnya dipastiin nih channelnya itu memang yang berpengaruh saja gitu yang menghasilkan output positif gitu ya. Nah baru tuh setelah dari SE blocknya ini outputnya dilanjutin ke apa dijumlahin dengan apa fitur map original baru direlu baru jadi output. Blok ini satu SE Resna XE block. Jadi kalau kita sebut Resna XT SE block gitu ya. Berarti kan yang plus squeeze and excitation gitu ya. Untuk katakanlah Resna XT 101. Berarti ada berapa banyak Resna XT block tuh yang harus bentuknya seperti ini. Nah, bisa kebayang kan berapa gedenya gitu ya si modulnya gitu ya. Nah, ini yang akan coba Iya, kita iya. pre-training kan lah kurang lebih kayak gitu ya, Mas.